Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin saudara-saudara jamaah Majlis Ta'lim Musholla Al-Barakah yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat pimpinan musholla Al-Mukarram Bapak Haji Marsudi dan juga para pengurus yang lain. Juga Al-Mukarramun, para guru-guru, para asatizah, para hujjaj dan juga tokoh masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian serta remaja putra dan putri dan adik-adik sekalian. Syukur alhamdulillah malam hari ini di malam Kamis setelah sholat Isya kita enggak keluar, kita kumpul di ruangan Musholla Al-Barakah untuk sama-sama mengikuti pengajian. Mudah-mudahan pengajian yang sedang kita hadiri ini besar manfaatnya buat kita sekalian. Semoga Allah terus membukakan pintu hati dan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Semoga kehadiran ini mendapat balasan pahala yang sebesar-besarnya dan semoga Allah ampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Halaman 626, hadis nomor 14. Saudara, ini melanjutkan tentang infak, ya, mengeluarkan sebagian harta kita. Ada pengeluaran yang sifatnya wajib, seperti bagi kepala rumah tangga, yaitu nafkah. Ya, nafkah ini sesuatu yang wajib. Dan itu memang sudah diwajibkan oleh Allah bagi suami-suami untuk memberi nafkah kepada istrinya dan kepada anak-anaknya. Itu pengeluaran wajib. Ada lagi pengeluaran yang wajib seperti zakat. Entah itu zakat harta, zakat fitrah, begitu. Adapun pengeluaran sunat cukup banyak ya. Cabang-cabangnya, ya, jalur-jalurnya itu pengeluaran yang sunat banyak sekali. Seperti sedekah sunat, memberikan hadiah, hibah, ya. Yang penting sifatnya tidak wajib. Nah itu namanya infak juga, cuman infak sunat. Nah ini saudara-saudara, ada orang yang punya harta, dia selalu berinfak. Ya. Kemudian ada orang nggak punya harta, kepengen seperti itu. Wah itu bagus sekali. Ya, ada keinginan untuk seperti orang yang selalu berinfak. Baik, untuk lebih lengkapnya kita lihat ini. Wa an Abi Kabsyah Amr ibn Sa'din al-Anmari radhiyallahu an annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul salasatun uqsimu alaihinna wa uhaddithukum hadithan fahfazuh ma naqasa malu 'abdin min shadaqah wa la zulima 'abdun madlamatan sabara 'alaiha illa zadahullahu 'izza wa la fataha 'abdun baba mas'alatin illa fatahallahu 'alaihi baba faqr au kalimatan nahwaha wa uhaddithukum hadithan fahfadhuhu qala innamad dunya li arba'ati nafarin abdun razaqahullahu malan wa ilman wa huwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu billahi fihi haqqan fa hadza bi afdalil manazil wa abdun razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan fa huwa shadiqun niyyah yaqulu law anna li malan la amiltu bi amali fulan fa huwa niyyatuhu fa ajruhu ma sawa wa abdun razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman fa huwa yakhbitu fi malihi bi ghairi ilm la yattaqi fihi rabbah wa la yasilu fihi rahimah wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan fa hadza bi akhbathil manazil wa abdun lam yarzuqhu Allahu malan wa la ilma fa huwa yaqulu law anna li malan la amiltu fihi bi amali fulan fa huwa niyyatuhu wa wizruhu ma sawa rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Hadisnya cukup panjang saudara-saudara ya. Nah artinya coba diperhatikan anak-anak ya, tolong diam. Abu Kabsyah Amr bin Sa'ad al-Anmari
radhiyallahu an meriwayatkan bahwa dirinya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada 3 perkara yang aku bersumpah atasnya dan menceritakan kepada kalian, maka hafalkanlah. Ada nih 3 perkara yang hebat sekali, yang Nabi suruh ingat terus begitu. Nah, yang pertama, tidaklah berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Ini dijadiin ya ilmu, nempel di pikiran, di hati kita, bahwa gara-gara sedekah duit nggak berkurang begitu. Itu harus kita yakinin, sehingga nanti kita jadi berani bersedekah, nggak takut lagi. Ya, kalau itu nggak ada, ya dikhawatirkan jadi ogah-ogahan, jadi takut bersedekah. Ya, jadi takut mengeluarkan baik yang wajib ataupun yang sunat. Kita harus endapkan di hati kita, yaitu dengan sebab bersedekah orang tidak akan kekurangan. Ya, insya Allah nggak kekurangan. Nggak ada orang bangkrut gara-gara sedekah, nggak ada. Gara-gara main perempuan, main judi, habis sudah. Ya, gara-gara sedekah nggak ada kayaknya. Saya nggak pernah dengar itu si anu bangkrut gara-gara sedekah. Gak pernah dengar saya. Ya. Tidaklah berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Itu yang pertama. Disuruh ingetin tuh, disuruh hafal. Yang kedua, tidaklah seorang hamba dizalimi dengan suatu kezaliman lalu ia bersabar kecuali Allah akan menambah kemuliaannya. Ini yang kedua nih. Kata orang kalau sabar disayang Allah, disayang Rasulnya begitu. Nah dia dizolimin, disakitin, dia nggak ngelawan. Mungkin gambaran manusia ya nggak ngelawan, tengek lo kan begitu, ada istilah tengek, pengecut. Nah, itu emosional itu orang. Ya. Agama menyarankan itu bukan tengek itu malah jagoan. Ada hadis mengatakan begitu, laisas sadidu bisur'ati. Bukanlah yang galak, yang jagoan itu yang bisa membanting lawan. Ya, tetapi yang jagoan itu alladzi yastauli nafsahu indal ghadab, yang bisa mengendalikan nafsunya ketika marah. Dia disakitin, marah, siapa yang enggak marah? Tapi dia bisa tahan, ini yang hebat. Di sini hebatnya. Ya, masalah marah hampir semua orang kayaknya begitu. Ketika disakitin marah dia, ngamuk, tapi dia sabar. Ya. Memang di dalam Islam boleh ngelawan asal setimpal. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha, itu dia. Balasan suatu kesalahan boleh setimpal, tapi kan kadang-kadang balasan ya nggak terkendali kadang-kadang. Ya, maka terjadi pembunuhan itu. Gara-gara urusan kecil itu jadi pembunuhan. Kenapa? Karena dia ingin membalas. Ketika dia membalas, yang ngato ingin membalas lagi. Akhirnya urusannya kecil jadi gede. Karena nggak bisa mengendalikan nafsu dan emosi. Yang bagus katanya tahanlah. Begitu. Toh nanti Allah akan muliakan kita. Allah akan balas dengan pahala yang besar. Begitu. Enggak hilang, enggak hilang. Nah, ini dia nih, Nabi ingatkan. Nih ingetin nih katanya nih. Jadi tidaklah seorang hamba dizalimi, disakitin dengan suatu kezaliman lalu ia bersabar kecuali Allah akan menambah kemuliaannya. Melawan boleh aja, membalas boleh aja, asal setimpal itu. Cuman kalau kita membalas ya habislah, nggak ada pahalanya nanti di akhirat. Iya. Kalau berlebihan jadi dosa malah. Bukan orang tadi yang dosa sama kita, malah kita yang dosa. Kenapa? Balasnya berlebihan. Anggap orang sebut kita monyet lo, kita lawan lo tikus, monyet, nying-nying, apalagi dah kecoa, apalagi dah banyak banget dah. Balasannya bertubi-tubi, itu contoh aja itu. Ya. Kalau mau balas setimpal, kalau mau, ya. Remnya harus pakem. Dan yang ketiga nih, dan tidaklah seorang hamba membuka pintu minta-minta, ya, meminta-minta selain Allah akan membuka pintu kemiskinan untuknya. Atau seperti itu, maksudnya Nabi mengomong semacam itulah katanya. Yang suka minta-minta bukan makin kaya katanya. Nah, contohnya ada itu ya, seorang yang minta-minta ketika diperiksa sama yang baju kuning apa yang dari DKI itu.
Duitnya banyak banget, berapa ikat tuh pengemis. Pengemis duitnya iket-iketan, saudara-saudara, jutaan. Itu kaya dong, tapi sebetulnya jiwanya nggak kaya. Buktinya udah banyak beriket-iket, masih minta aja. Masih minta aja. Itu dalam agama, saudara-saudara, memang beda pandangan ya. Kalau pandangan manusia, orang itu kaya harta bendanya. Kalau agama bukan, kaya itu ya kaya hatinya. Laisal ghina ghinal arad, innamal ghina ghinan nafs. Bukanlah kaya itu, kaya harta benda. Apa gunanya di kaya harta benda? Masih ngambil punya orang. Masih ngambil punya negara. Masih ngambil punya rakyat. Miskin terus jiwanya. Tahu mati, blek aja dah. Dosa mulu udah. Iya, emang dia mau hidup terus? Gak ada. Ya. Padahal tuh hartanya udah 7 turunan. Masih korupsi juga. Masih merasa kurang aja, ini yang bahaya. Nggak ada qanaah, nggak ada merasa puas dengan apa yang dimiliki yang halal. Ya. Maka di sini dikatakan jangan minta-minta. Kamu minta-minta, kamu nggak pernah merasa kaya. Ya. Terus berkurang, kurang terus. Ya. Ya, akhirnya ya kematian, baru berhenti. Kan ada hadis tuh mengatakan bila mana seseorang udah punya 1 lembah emas, pengen 2 lembah. 2 lembah, 3, 4 terus, kapan berhentinya? Kalau mulutnya udah disuelin tanah. Udah dikuburin maksudnya. Kuburin kan udah entuk mulutnya tuh udah sama tanah. Baru berhenti dah tuh dah katanya. Kalau masih hidup, repot. Ini yang enggak belajar agama kalau saya bilang. Orang tuh belajar agama, hatinya itu kedidik jadinya, dididik dia. Mengerti. Enggak banyak, pokoknya mengerti lah sedikit begitu, syukur-syukur banyak mengerti. Karena dia sering dengar, sering ikut pengajian itu. Lalu yang enggak ngerti agama udah dah berat saudara-saudara ya. Begitu. Jadi disuruh sabar, kemudian jangan minta-minta, itu jelek. Yang pernah dulu kita ajarin bahwa minta-minta hukumnya haram kecuali terpaksa. Yang bagus mandiri, yang lebih bagus lagi memberi. Bukan mandiri doang, malah tangannya di atas. Itu yang paling bagus ya. Kemudian aku sampaikan kepada kalian dan hafalkanlah. Itu 3 macam tadi, bahwa orang bersedekah nggak pernah bangkrut ya. Yang kedua, orang dizalimin dia sabar, itu nggak hina, nggak pengecut, nggak tengek, mungkin tambah mulia dunia akhirat. Kemudian orang yang tadi tukang minta-minta, itulah yang nggak dibenarkan oleh agama. Dia akan miskin terus begitu. Selanjutnya, nah ini ada penting lagi nih. Beliau melanjutkan nih, sesungguhnya dunia ini untuk 4 orang. Dunia nggak keluar dari 4 orang. Nih, yang bagus 2 orang itu, yang 2 jelek itu. Dunia ini untuk 4 orang. Yang pertama nih, seorang hamba yang diberi rezeki dan ilmu. Ini nih gandengannya nih hebat. Orang duitnya banyak, ada ilmunya, nggak belagu udah. Ya, banyak membantu, ngeluarin zakat, bersedekah, gitu. Dia ada ilmunya, yang repot ada harta, nggak ada ilmunya, nggak ngerti dia. Ya, ntar tuh harta dipakai buat kemaksiatan. Ya, istilahnya manggil lenong 4 hari 4 malam dikuat, sedekah diogah, begitu tuh. Nggak ada ilmunya, ya, ilmunya nafsu, agamanya nggak ada, nggak berjalan itu, bikin dosa mulu. Sesungguhnya dunia itu untuk 4 orang, seorang hamba yang diberi rezeki dan ilmu oleh Allah ya, rezeki diberi, ilmu diberi. Lalu dengannya ia bertakwa kepada Tuhannya, dia bertakwa dengan ilmunya, dengan hartanya begitu. Menyambung sanak familinya. Maksud menyambung ini dibantu familinya. Kan kalau sedekah kepada famili pahalanya 2. Kan semua orang punya famili, maka tuh kalau kita berzakat, kita bersedekah, tengok kanan kiri depan belakang famili kita yang miskin, duluin. Jangan orang yang jauh dikasih, familinya kagak. Jelek sekali itu. Jelek saudara-saudara. Ada sanjungan Nabi itu kepada orang yang istilahnya memikirkan famili yang miskin. Ya, nikmal malus saleh lirrajulis saleh.
sebaik-baik harta yang halal dimiliki sama orang yang baik begitu. Yasna'u bihi ma'rufan wa yasilu bihi rahimah. Dengan harta yang halal tadi yang banyak, dia menyambung hubungan silaturahim, dia berbuat baik. Bukan kebalikannya. Dengan duit banyak, ya ngaco dia. Ya, tapi ini enggak nih, karena dia ada ilmunya, dia ngerti. Kalau gue keluarin duit untuk begini haram nih, nggak kena nih. Ya, dipakai buat yang baik tuh harta. Di antaranya menyambung sanak familinya. Ya, itu pahalanya double itu. Pahala bersedekah juga, pahala menyambung hubungan kerabat. Ya, dan mengetahui hak Allah padanya. Jadi itu harta yang dimiliki yang banyak, dia tahu tuh hak Allah di mana, mesti dikeluarin zakat, dikeluarin kepada famili, dibantu begitu. Inilah kedudukan terbaik. Ini paling cakep ini. Orang punya harta, punya ilmu. Punya ilmu enggak mesti jadi kiai, enggak mesti. Punya ilmu tuh dimengerti agama, ya. Dipaham, ditahu bagaimana memanfaatkan harta. Enggak mesti jadi orang alim tinggi begitu. Yang penting mengerti. Maka saya bilang kalau kita sering hadir, sering dengar, kita mengerti. Enggak banyak, dikit mengerti. Ya. Itu udah berilmu namanya, walaupun nggak disebut Pak Ustadz. Ya, itu sih sebutan dunia itu. Yang penting mengerti. Ya. Inilah kedudukan terbaik. Kemudian yang kedua ini, seorang hamba yang diberi ilmu oleh Allah, namun tidak diberi harta, dia ngerti agama. Cuman dia bukan orang kaya, dia sederhana aja, biasa-biasa aja nih. Seorang hamba yang diberi ilmu oleh Allah namun tidak diberi harta. Ia jujur dengan niatnya. Dia sering niat itu, dia ngelihat orang kaya suka membantu, dia pengen begitu. Mudah-mudahan gue punya harta, gue bisa sedekah tuh kayak si Fulan. Itu kan cakep. Cakep itu. Artinya niatnya bagus dan niatnya jujur. Ya Allah lebih tahu lah mana yang niatnya bohongan, mana yang niatnya beneran. Yang bohongan misalnya, mudah-mudahan gue punya harta, nanti gue mau sedekah tuh kayak anu. Si Fulan tuh orangnya berani banget bersedekah. Dia punya harta, dilupa itu udah janjinya. Itu sih dibohong itu. Allah lebih tahu lah mana yang bohong, mana yang benar. Ya, manusia boleh dibohongin, Tuhan nggak bisa. Jadi ini ia jujur dengan niatnya. Ketika berkata, seandainya aku mempunyai harta, ya seperti Fulan tuh, pasti aku akan berbuat sebagaimana perbuatan si Fulan. Ya, bukan syirik, bukan. Kalau syirik lain lagi. Gue pengen tuh si Fulan kok sedekahnya banyak banget. Mudah-mudahan kebakaran, mudah-mudahan hancur, mudah-mudahan habis-habisan misalnya. Ini sih orang gila ini yang ngomong begini. Iya, si Fulan udah baik banget masih disirikin, apalagi enggak kali. Si Fulan yang kaya tadi disirikin, ini enggak sirik. Ya, dia pengen seperti dia, itu namanya ghibtoh. Kepengen yang bagus. Pengen seperti si Fulan yang banyak duitnya, gampang membantu orang. Begitu. Itu jadi dorongan, jadi stimulus, ya, pendorong itu. Bagus. Nah, bagaimana nih kedudukannya ini? Seandainya aku mempunyai harta, pasti aku akan berbuat sebagaimana perbuatan si Fulan. Maka dengan niatnya, pahala keduanya sama. Jadi hebat sekali nih. Ada orang miskin tapi dimengerti. Sama kedudukannya dengan orang kaya yang tukang ibadah, yang sedekah. Hampir sama kedudukannya. Walaupun memang kata ulama enggak sama mutlak begitu. Yang penting ada persamaan udah. Nanti di akhirat dia akan menerima pahala. Pahala niatnya, diniat mulu yang bagus-bagus. Kalau gue punya duit, gue pengen bantu ini pengajian misalnya kan. Si anu bantu mulu nih pengajian. Pengen begitu. Tapi dia nggak punya duit lebih dah. Buat pas-pasan aja begitu. Maka dia mendapat pahala dengan niat bagusnya itu. Tetap aja sih nggak sama sebetulnya. Nggak sama dong antara yang berbuat beneran dengan yang sebatas niat begitu, ya, nggak sama mutlak begitu. Sama dengan hadis itu pokoknya ada hadis kan yang sering didengar itu ya, bahwa siapa-siapa yang mencintaiku nanti bersama aku di sorga.
Man ahabbani kana ma'i fil jannah, begitu au kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa yang mencintai Nabi, nanti bersama Nabi. Apakah bersama pas-pasan? Artinya Nabi misalnya di sorga Firdaus, kita sorga Firdaus. Ada ulama mengatakan nggak bisa dong. Cuman bersama dalam arti kita ketemu dengan beliau, kita berkumpul dengan beliau. Walaupun sorganya ya tetap aja beda. Dicontohin seperti kita di hotel. Satu hotel, cuman si Anu bintang 5, kita bintang 4 kan lumayan. Misalnya, tapi sering ketemu, ya kan? Tapi tetap satu hot. Nah ini juga tetap satu sorga. Cuman sorganya Nabi tetap paling tinggi. Ya tetap bersama Nabi. Cuman nggak bersama 100%. Itu pemahaman kebanyakan ulama begitu. Ya. Ini juga begitu ini. Nah itulah dua orang yang bagus. Orang alim, orang berilmu, hartanya banyak, dipakai buat kebaikan. Ada orang berilmu doang, hartanya nggak ada, cuman pas-pasan buat hidup. Cuman diniat kayak si fulan itu, maka di berdua sama lah. Dua-duanya keren begitu. Nah ini yang dua-duanya jelek nih. Nih lihat pengacu nih. Seorang hamba yang diberi rezeki oleh Allah, namun tidak diberi ilmu, maka ia tersesat dengan hartanya itu tanpa ilmu. Nggak ada pedoman. Nggak ada pendorong, nggak ada yang ngingetin, nggak ada ilmunya. Ilmu itu cakepnya kalau kita udah nenebin di hati kita, nanti dia ngingetin kita, nasehatin. Ya, kalau kita nakal diomelin, lu jangan begitu dong. Itu kata ilmu kita tuh. Ya. Nanti dia dorong-dorong untuk berbuat baik. Ya, karena dia ada ilmunya. Maka tuh dalam Islam, orang Islam disuruh nuntut ilmu. Karena ilmu itu pencegah dari sifat buruk. Ilmu itu mendorong untuk bersifat baik. Ya, ilmu agama sudah tentu. Nah ini ada nih orang hartanya banyak, cuman nggak ada ilmunya, ngaco aja udah. Dikatakan dia tersesat dengan hartanya itu tanpa ilmu. Tidak bertakwa kepada Tuhannya, tidak menyambung sanak familinya, dan tidak mengetahui hak Allah padanya. Inilah seburuk-buruknya kedudukan. Nggak bertakwa, nggak ngerti itu dah. Ogah pergi haji. Ya, sayang sama duitnya begitu. Ini berat sekali, berat saudara-saudara ya. Orang hartanya banyak, nggak ada ilmunya. Yang kadang-kadang kita apa itu sedihkan, dia hartanya banyak sampai mati, saudara-saudara. Coba diwakafin sebagian ke, tadi saya bilang apa? Akhirnya jadi warisan aja tuh dah. Maaf saudara-saudaranya, kebetulan dia nggak punya anak lagi. Kalau dia punya anak pelit masih pantas sekali buat anaknya. Ini nggak punya anak kok pelit juga ya, capek dah kalau begitu. Dia hartanya ada, kebunnya lebar misalnya kan. Kan pasti kan dia ngerti, sadar dong. Kalau gue meninggal, ini pasti buat saudara siapa lagi? Mau siapa lagi? Mau dibuang mati? Kagak. Nggak diinfakkan sebagian kali, diwakafin buat dia. 20 meter ke, 30 meter ke, wakaf yang ada kontrakannya, ntar hasilnya buat langgar, buat masjid, buat orang miskin, buat anak yatim, kan keren begitu. Akhirnya dimati ceritanya dah para hadirin. Ya udah saudara-saudaranya petang-petang, kesianan, dicari capek-capek. Saya nggak tega ngeliatnya saudara-saudara. Ya. Mungkin kalau punya anak kali ya, pikirannya buat anak kali dah. Ini anaknya nggak ada. Yang punya anak juga kurang cakep, anak melulu. Begitu. Kurang cakep saudara-saudara. Karena kalau kita meninggal, kita nggak bisa ngandel dengan anak. Kita yang capek, hujan kehujanan, panas kepanasan, kita perlu sedekah. Anak pun perlu juga, ya dua-duanya lah. Jangan melulu anaknya. Ini juga yang dibenci oleh Nabi, itu yang disebut apa itu? Anak itu membuat pelit orang tua. Al-waladu mabkhalatun. Anak membuat bakhil. Bakhil terhadap infak. Bakhil terhadap zakat. Kenapa? Karena dipikirin buat anak gua belum, nggak jadi lagi sedekah. Besok mau sedekah, pikirin lagi. Anak gua belum beli mobil, nggak jadi lagi. Anaknya melulu dipikirin. Dirinya nggak dipikirin, kesianan. Dia nyari duit. Agama tuh dua-duanya dipikirin. Kalau kita pikirin diri kita sendiri, egois istilah saya. Punya duit, kawin lagi. Anaknya korengan, ingusan, emang dipikirin.
Dia nggak sekolahin, dikawin lagi, punya anak, punya duit lagi, kawin lagi. Egois itu. Ya. Ada yang begitu, dirinya melulu diurusin. Ada yang anaknya mulu. Yang bagus dua-duanya itu pertengahan. Itu pertengahan, saudara-saudara ya. Ini seorang hamba nih diberi rezeki, nggak diberi ilmu, dia ngacu udah. Tidak bertakwa. Inilah seburuk-buruknya kedudukan. Nah ini yang lebih parah lagi nih. Dan seorang hamba yang tidak diberi ilmu dan harta. Maksudnya ilmu nggak punya, harta nggak punya. Melarat dia. Udah melarat, niatnya jelek banget. Iya, ada orang main judi, gue pengen ya kalau punya harta gue ikut masang itu, main judi. Ya, entah ngelihat orang mabok begitu, minum minuman, ya gue pengen mabok kayak dia tuh. Orang gue nggak punya duit, mau beli oplosan gak punya duit juga. Pengen mabok, pengen ini, sih orang ngaco banget ah. Payah ini yang paling payah nih. Iya, bapet nih orang. Dan seorang hamba yang tidak diberi ilmu dan harta oleh Allah. Ia berkata, seandainya aku mempunyai harta, pastilah aku akan berbuat sebagaimana perbuatan si fulan yang tadi itu yang nakal. Ya. Itulah niatnya Allah tahu itu. Maka dosa keduanya sama. Ya, sama-sama berdosa. Kalau yang kaya tadi nggak ada ilmunya, nakal, dinikmatin juga tuh harta kali. Nah lu udah miskin, nggak ada kenikmatan, niat jelek lagi. Ya, dunia nggak dapat, akhirat nggak dapat. Itu namanya sangsaru badan itu. Sangsaru badan. Sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Ini yang disebut dalam hadis inna asqal asqiya man ijtama alaihi faqrud dunya wa azabul akhirah. Sesungguhnya orang yang paling sengsara yang berkumpul padanya kemelaratan dunia dan siksa neraka. Udah di dunia maaf melarat, di akhirat tersiksa. Biarlah di dunia miskin, asal nanti meninggal di sorga paling bagus. Jadi paling orang kaya. Itu keren tuh kalau begitu tuh. Iya. Dia miskin, dia sabar, dia ibadah, dia sholat, begitu. Jangan udah miskin nyolong, bohong, nipu orang, nggak kaya juga. Ya. Mati lagi dah, nggak sembayang, Jumat kagak. Ya Allah, kesianan banget dah. Ya. Jangan saudara-saudara begitu. Biarlah miskin hanya dunia, entar meninggal nggak ada miskin lagi. Orang kaya di tanah, si miskin di tanah. Jangan-jangan si miskin nanti di akhirat paling kaya dia, karena dia orang soleh. Si kaya yang nakal, berat sengsara malah. Begitu. Ya. Jadi jangan sampai udah miskin nakal, nggak ibadah, lah haula. Berat saudara-saudara itu. Pelajaran hadis. 1. Tanda sifat pemaaf dan lapang dada tampak pada kemuliaan seseorang di akhirat nanti. Ini bukan di akhirat doang, juga di dunia akhirat. Artinya tuh orang yang punya sifat maaf, orang yang punya lapang dada, itu di dunia mulia, di akhirat mulia. Begitu maksudnya. Di akhirat nanti derajatnya akan ditinggikan. Allah tinggikan kedudukannya. Ya, orang yang tadi pemaaf dan lapang dada. Ya, kan tadi kan dibilang, ingat nih katanya. Nah, yang 3 diantaranya dia dizalimin, dimaafin. Di lapang dada begitu. Nomor 2, barang siapa yang kaya karena usahanya atau karena harta bendanya, lalu masih menengadahkan tangannya meminta kepada orang lain agar hartanya bertambah banyak, maka Allah akan menjadikannya miskin di dunia dan akhirat. Yang tadi tuh tukang minta-minta duitnya udah berapa ikat tahu disimpan, diperiksa sama Satpol PP. Duitnya banyak banget. Oh, duitnya diambil pengganti sama Satpol PP. Ya. Yang begini para hadirin di dunia tetap miskin, di akhirat nanti lebih miskin lagi. Karena minta-minta haram sama dia tuh. Haram minta-minta, udah banyak mesti minta-minta. Kan pernah saya bilang dulu, minta-minta tuh halal kalau terpaksa. Nggak ada yang kita bisa makan, nggak ada yang kita bisa jual. Kita minta-minta terpaksa. Anggap kita butuh makan 50.000 sehari, udah dapat gocap, berhenti minta-minta. Yang diterusin, ini jadi profesi, kerjaan. Itulah karena nggak tahu ilmunya, nggak ngerti agama, jadi begitu tuh. Ya, nggak ngerti agama, itu rusak para hadirin. Nggak ngerti agama itu minta-minta di kita, ya, jelek, begitu.
ngerti agama, agama mengharamkan. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, nomor 3, anjuran untuk mendapatkan ilmu dan beramal. Nah inilah, kalau punya ilmu juga beramal, ya. Punya harta disedekahkan, disertai dengan apa ini? Keikhlasan, sudah tentu. Ya, harus ikhlas. Lagi dia kan berilmu, dia ngerti kudunya begitu. Orang berilmu dan orang punya harta disedekah, dia mesti ikhlas kudunya. Kalau sering hadir bahwa berimpak kalau nggak ikhlas ya udah sama aja jebur sumur ketiban kerekan, kaki patah kepala bonyok, kan begitu. Mendingan tuh duit lu beliin makanan gue garas sendirian, jangan sedekahin, enak pikiran lu kenyang. Ini duit disedekahin tapi dia nggak ikhlas, pahalanya nggak ada, kan sayang begitu. Yang benar ya sedekahin dan ikhlas, ya. Begitu saudara-saudara. Nomor 4, ya, nomor 4 yaitu cacian bagi kebodohan. Tuh tadi kan dicaci maki tuh oleh agama lah, orang bodoh tuh jelek, ya. Tadi tuh orang yang bodoh itu ya payah banget, udah miskin bodoh lagi, yang dikepengenin yang jelek-jelek mulu. Nggak ada itu kepengen kayak Anu tuh cakep banget tuh si Anu sedekah, nggak ada. Yang dikepengenin yang jelek-jelek mulu, itu karena kebodohan. Maka sini dicaci nih, cacian bagi kebodohan. Nggak boleh kita bodoh, harus ngerti, kita belajar, ya, hadir di majlis ilmu biar ngerti agama. Begitu, belum terlambat. Cacian bagi kebodohan, dan orang-orang bodoh karena akan menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan haram. Kebodohan mendorong orang nakal karena dia nggak tahu, dia nggak tahu ini haram dikerjain, dia nggak tahu itu dosa besar dikerjain juga, dia nggak ngerti. Maka ada ungkapan Syekh Zarnuji itu di kitab Ta'limul Muta'allim, itu dikatakan fa inna hayatal Islam bil ilmi, sesungguhnya abadinya Islam dengan ilmu. Islam yang ada di diri kita ini akan kuat, akan hidup dengan ilmu. Kalau nggak ada ilmu, Islamnya hanya nama doang, lagunya ngaco. Mungkin kalau disebut orang kafir kegalakan kali lagunya, kayak orang kafir nggak ada ilmunya, cuman Islam doang. Iya, namanya cakep Ahmad Muhammad, tapi ceritanya dia perampok, pembunuh, pencuri, begitu. Jadi nggak sesuai ini, nggak ada ilmunya saudara-saudara. Kebodohan itu, kebodohan perlu diperangin. Ya, kebodohan itu harus dihancurin, dikalahin kebodohan. Caranya menuntut ilmu, karena nggak ada orang lahir pinter. Maka disebutlah innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu didapat dengan belajar dengan cara banyak dengar, banyak baca, menanya. Itu ilmu, cara-cara mendapatkan ilmu, disuruh belajar. Ya. Maka nggak pernah tuh dalam Islam belajar itu sampai apa ini mau nikah aja dah berhenti dah belajar, nggak ada itu. Menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi. Kalau perlu dari buayan udah diajarin tuh azan qomat, ya. Sampai meninggal ditakinin lagi, ya. Begitu agama Islam hebatnya itu. Nggak ada katanya udah tua, nggak ada belajar. Lo ada belajar kayak begini, nggak pakai di absen, ya. Nggak pakai disuruh ke depan ngapal, nggak, ya. Dengerin aja, nggak bayaran katanya kan begitu. Ya, bukan main saudara-saudara, di dalam Islam ini cakep banget, ya. Ilmu disampaikan begitu banyak banget, asal mau aja. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita ke jalan yang lurus, jalan yang diredhoinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita yang banyak, yang halal untuk kita bersedekah, berzakat. Amin ya rabbal alamin. Kayaknya cukup para hadirin.